Guys, Ginosis mau ngasih info nih, berhubung banyak yang nanya ya. Buat kalian yang masih bingung mau nonton Solen versi fullnya, bisa langsung aja ke auratel.com ya. Ginosis juga ngambil shortnya di sana, bukan apa-apa, karena grafiknya udah HD alias jernih guys, jernih gitu, kayak mulus lah kayak tanpa perlu juga berlangganan gitu, cukup punya kuota aja. Nah, cukup ya infonya. Sekarang kita lanjut ke alur cerita. Oke guys, welcome back to Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Kang Pak Boy Joyan alias BTTH Season 5 episode ke-33. Di episode sebelumnya diceritakan bagaimana sengitnya pertarungan Choyan melawan Liu Jing, hingga akhirnya kedua pemuda itu sama-sama tidak sadarkan diri dan pertarungan dinyatakan seri. Belum selesai ngap-ngapan dengan baku hantamnya Choyan dan Liu Jing, Sun Er ikut membuat kejutan dengan menantang Lin Suya dan langsung mengalahkan sang peringkat kedua hanya dalam waktu beberapa menit saja. Di episode kali ini kita akan melihat gimana Choyan berevolusi dari Pak Boy menjadi Sad Boy karena ditinggal oleh Dek Sun Er yang harus kembali ke klan Gu. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos. Seperti yang udah kita bahas pas spoiler, setelah menyelesaikan pertarungan dengan Liu Jing, Choyan tenggelam dalam kultivasi panjang hingga membuat teman-temannya khawatir karena sudah 3 hari berlalu, Choyan tidak kunjung menyelesaikan pelatihannya. Bahkan Xian sudah suudon kalau Choyan tidak akan bangun lagi dan dia terpaksa memakan bahan-bahan obat mentah yang tidak nikmat sekali. Di sisi lain, Sun Er yang memahami bahwa kekuatan Choyan justru meningkat, berusaha menenangkan teman-temannya dan mempersilahkan mereka untuk pergi melanjutkan aktivitas masing-masing. 哦，对了，林修言又来了，说要探望萧炎。 Tapi ketika mereka hendak pergi, Hujia mengabarkan jika Lin Suya datang lagi ke pavilion dan berkata ingin menjenguk Choyan. Awalnya Sun Er meminta Hujia untuk mengusir Lin Suya karena Choyan masih belum bisa menerima tamu. Namun setelah menimbang-nimbang hubungan baik antara Choyan dengan ketua gigi serigala itu, Sun Er memutuskan untuk menemui Lin Suya oleh dirinya sendiri. Sementara itu di luar pavilion, Lin Suya yang sebenarnya ingin bertemu Sun Er tampak begitu sumringah ketika melihat sang Dewi Jianan keluar dari bangunan utama dan bersedia menemuinya. 不碍事，不碍事。两位学长，抱歉了，萧炎哥哥正在疗伤。 Sikap malu-malu anjing yang ditunjukkan Lin Suya sudah jelas menggambarkan jika peringkat kedua daftar terkuat itu pada akhirnya juga jatuh dalam pesona Sun Er dan berharap bisa memiliki sedikit kedekatan dengan sang tuan putri keluarga Gu. Sayangnya dari dulu hingga sekarang Sun Er sama sekali tidak menunjukkan ketertarikan pada pemuda selain Choyan, dan karena itu pula Lin Suya harus menelan penolakan bahwa sebelum sempat mengungkapkan perasaannya. Sementara itu gadis yang sedang jadi sumber perhatian Lin Suya itu justru buru-buru kembali ke kamar Akang dan menenggelamkan pikirannya pada sosok kuat yang sejak dulu telah menjadi pusat kehidupannya. Sun Er tidak tahu apa yang membuatnya begitu terpikat kepada Choyan, tapi sejak mereka kecil hingga saat ini, wajah kokoh tuan muda ketiga keluarga Shou itu tidak pernah gagal untuk membuatnya jatuh cinta, bahkan untuk kesekian kalinya. Bila dibilang Sun Er telah menjadi saksi hidup dari setiap babak kehidupan Akang Pak Boy, mulai dari bocah ingusan yang berubah menjadi sampah keluarga hingga sampah keluarga itu melawan takdirnya sendiri dan berubah jadi pemuda kuat yang telah mengacaukan Kekaisaran Jama. Tidak dapat dipungkiri Sun Er begitu menikmati setiap jeda yang dia habiskan bersama Choyan, alias sosok pemuda yang Sun Er yakin akan menjadi pendamping hidupnya di masa depan. Terlalu asyiknya bernostalgia, beberapa waktu kembali berlalu dan tampaknya Choyan telah mencapai puncak pelatihannya. Doki hijau panas yang memenuhi ruangan itu bergejolak membuat benda-benda di sekitarnya mulai bergetar, menggambarkan betapa fluktuasi energi di tubuh Choyan benar-benar semakin menguat. Sun Er menyaksikan proses kultivasi Choyan dengan antusias, berpikir bahwa sebentar lagi gigi kesayangannya itu akan meloncat 2 ranah. Hingga tiba-tiba saja Choyan memuntahkan racun api dari mulutnya yang membuat Sun Er auto waspada dan segera memurnikan racun itu dengan kekuatan dokinya.
Baru setelah memuntahkan racun api dari dalam tubuhnya, Xiaoyan benar-benar telah menyelesaikan pelatihan dan langsung mengabarkan kepada Sun Er jika dirinya telah mencapai bintang 5 doling. Sun Er tentu ikut senang mendengar kabar dari Xiaoyan, tapi gadis secantik rembulan itu tidak dapat menahan kekhawatirannya mengetahui bahwa Xiaoyan memiliki masalah dengan racun api dalam tubuhnya. Xiaoyan berusaha menenangkan Sun Er dan menjelaskan bahwa racun api itu bukanlah hal besar dan sedikit demi sedikit akan keluar dari tubuhnya setiap kali Xiaoyan naik tingkat. Nah, berhubung kultivasinya telah berakhir, Xiaoyan mengajak Sun Er keluar mencari udara segar sekaligus merenangkan ruang tulangnya. Aisyah sekaligus meregangkan tulang-tulangnya yang sudah kaku akibat terlalu lama berdiam diri. Sampai di area pavilion, Xiaoyan langsung disambut dengan sukacita oleh Lin Yan yang entah muncul dari mana. Awalnya obrolan mereka masih random dan tidak berguna seperti biasa, hingga Xiaoyan menyadari bahwa Lin Yan memakai emblem Gerbang Pan, dan dengan penuh kebanggaan Lin Yan langsung mengabarkan bahwa saat ini dirinya telah bergabung menjadi anggota Gerbang Pan. 你一个强榜前10的大家伙，竟然肯屈尊回战？嘿，想不到吧？我也加入盘门了。 Xiaoyan tentunya kaget melihat peringkat 1 teratas akademi dalam seperti Lin Yan bergabung dengan faksinya. Tapi menurut Lin Yan dan juga hampir semua murid akademi dalam, Gerbang Pan saat ini telah dipandang sebagai faksi dengan reputasi paling besar di akademi dalam ini. Ziyan udah nongkrong di sana sepanjang hari. Xiaoyan selaku ketua faksi juga memiliki nama besar dan bahkan berhasil baku hantam sengit melawan Liu Jing yang merupakan jajaran murid teratas di daftar terkuat. Lebih dari yang itu, membuat Gerbang Pan menjadi semakin viral adalah oleh kemenangan mutlak Sun Er atas Lin Suya beberapa hari yang lalu. Masih ingat kan? 简直就是秒杀！妮子，你把林修雅给击败了。你是不知道，妮子，薰儿便出手挑战了林修雅。 Xiaoyan tentunya tidak dapat menahan rasa penasaran dan mulai menebak-nebak apakah sebenarnya kekasih kecilnya ini sudah menembus ranah doang. Sun Er hanya menjawab pertanyaan Xiaoyan dengan senyuman kecil dan berusaha mengalihkan pembicaraan. Meskipun begitu, Xiaoyan masih tidak bisa memendam rasa penasarannya karena beberapa hari ini dia menangkap sikap aneh yang Sun Er tunjukkan. Nah, daripada si Akang ini terus-terusan mencerca dengan pertanyaan, Sun Er pun menenggelamkan dirinya pada pelukan Xiaoyan dan memilih untuk menghabiskan waktu bermesraan dengan Akang hingga tiba-tiba 对着你这边飞来，这些气息极强，好像目标就是你们两人。有大批的气息对着你这边飞来，有。 tiba-tiba saja Abah mengabarkan ada sekelompok napas kuat yang menuju ke arah mereka, di mana sekelompok orang itu turut dirasakan oleh Sun Er sehingga Tuan Putri keluarga Gu itu meminta Xiaoyan untuk segera menyembunyikan napasnya dan bersembunyi di dalam hutan. Beberapa saat setelah Sun Er mendorong Xiaoyan untuk bersembunyi di dalam hutan, muncullah kelompok 10 orang berzirah baja hitam yang menunggangi binatang iblis mengerikan langsung menatap lurus ke arah Sun Er, mengartikan bahwa memang gadis itulah yang menjadi target mereka. Beberapa saat melayang di udara, satu orang yang tampak seperti pemimpin pasukan turun dan menunduk di hadapan Sun Er memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan tentara hitam yang bernama Lin Suyan, yang diperintahkan oleh tetua klan Gu untuk menjemput putrinya. Berhubung ayahnya sudah mengutus pasukan kuat semacam ini untuk menjemputnya, Sun Er sadar jika dirinya memang benar-benar tidak bisa lagi menunda kepulangan, atau dia akan menempatkan Xiaoyan dalam bahaya seperti Lin Ying katakan sebelumnya. Sudah menata hati selama beberapa hari, Sun Er pun memantapkan diri untuk mengikuti Lin Juan kembali dalam keheningan. Tapi ternyata... 住手！ Tapi
Tapi ternyata keheningan itu berubah jadi kekacauan saat Lin Kuan berhasil merasakan keberadaan Xiaoyan dan auto membuat pasukannya menerjang ke arah hutan untuk menghukum siapapun yang sudah menguping mereka. Awalnya Sun Er sudah deg-degan saat Xiaoyan menatapnya tajam seolah meminta penjelasan sebelum keduanya diinterupsi oleh Lin Juan yang dengan julidnya menebak bahwa pemuda yang muncul dari hutan itu adalah Xiaoyan alias tuan muda ketiga keluarga Xiao yang pernah menjadi sampah keluarga. 容你出口侮辱，闭嘴！萧家与我族有着盟约。 Mendengar GG-nya direndahkan sedemikian rupa, tentunya Sun Er tidak bisa tinggal diam dan menghardik tindakan kurang ajar Lin Juan pada keluarga yang memiliki ikatan aliansi dengan klan mereka. Lin Juan segera menunjukkan badannya sekali lagi meminta Sun Er untuk tidak khawatir karena dia sendiri juga memiliki urusan dengan Xiaoyan, yaitu menanyakan keberadaan kunci keluarga Xiao jika bertemu dengan pemuda itu. Mendengar Giok Kaisar kuno Tause disebut-sebut, Sun Er merasa cukup terkejut dan khawatir, takut Xiaoyan akan membocorkan keberadaan benda berharga tersebut. Untungnya Xiaoyan adalah pemuda cerdas dan langsung berada dalam mode acting, pura-pura tidak memahami apa yang dikatakan. Acting Xiaoyan itu didukung oleh Sun Er yang mengatakan betapa dia sudah bertahun-tahun berada di keluarga Xiao dan tidak menemukan kunci keluarga itu sama sekali. Sun Er meminta Lin Kuan untuk tidak bermimpi mampu mendapatkan kunci keluarga Xiao dengan mudah melalui Xiaoyan. Merasa telah menyinggung tuan putrinya, Lin Kuan buru-buru minta maaf dan meminta menjelaskan bahwa dia hanya bertanya karena tujuan utama dari perjalanannya hanya untuk membawa Sun Er kembali. Seketika situasi menjadi sedih, diiringi dengan suara musik melo dan menjadu dayu mendadakan bahwa perpisahan antara Xiaoyan dan Sun Er telah datang. Sure. 你要走？ 萧炎哥哥，我已立足多年。 Kedua sejoli itu saling berpandangan dan bertukar tatapan dalam ketika Sun Er berusaha menyampaikan pesan pikirannya kepada Xiaoyan. Sun Er berpesan agar Xiaoyan tidak pernah mengungkapkan keberadaan Giok Kaisar Tause kepada siapapun dan tidak mencarinya ke klan Gu sebelum memiliki kekuatan untuk melindungi Giok tersebut. Xiaoyan menggeleng-geleng berusaha menampik kenyataan, namun perpisahan mereka sudah digariskan dan baik Xiaoyan maupun Sun Er tidak bisa melarikan diri lagi. Dengan penuh kepedihan Sun Er melepaskan genggaman Xiaoyan dan berjalan pergi hingga tiba-tiba tiba-tiba saja tangan kokoh Xiaoyan menarik tubuh kecil Sun Er dalam pelukannya sambil berjanji bahwa suatu saat nanti pasti akan mencarinya. Xiaoyan tidak peduli seberapa besar bahaya yang harus dihadapi dan seberapa besar kekuatan keluarga yang ada di balik kekasih kecilnya. Yang Xiaoyan tahu Sun Er adalah miliknya dan dia akan melakukan apapun untuk memastikan Sun Er kembali ke sisinya, walau itu artinya Xiaoyan harus menjadi seorang Dozun, Dozeng, atau bahkan Dodi sekalipun. Janji Xiaoyan membuat perpisahan itu menjadi semakin pahit untuk Sun Er. Meskipun begitu, Sun Er mempercayai setiap untayan kata Xiaoyan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Sun Er akan menunggu Xiaoyan karena Sun Er yakin bahwa pemuda yang telah mengikat hatinya itu adalah orang yang akan berdiri di puncak benua dan membawa kembali kejayaan keluarganya yang sudah dipandang remeh oleh semua orang selama ini. Baru setelah dua muda-mudi itu saling mengikat janji, perpisahan yang telah menunggu sekian lama pun tidak terhindarkan lagi. Sun Er diikuti dengan pasukan tentara hitam melayang pergi dari hutan meninggalkan Xiaoyan dan Lin Juan yang masih memandang penuh kebencian sebelum memperingatkan tuan muda sampah itu untuk melupakan tuan putri mereka karena Xiaoyan sama sekali bukanlah laki-laki yang layak untuk Sun Er. Xiaoyan menghadapi
Tiba-tiba saja Abah mengabarkan ada sekelompok napas kuat yang menuju ke arah mereka, di mana sekelompok orang itu turut dirasakan oleh Sun Er sehingga Tuan Putri keluarga Gu itu meminta sembunyi di dalam hutan. Beberapa saat setelah Sun Er mendorong Xiaoyan untuk bersembunyi di dalam hutan, muncullah sekelompok 10 orang berzirah baja hitam yang menunggangi binatang iblis mengerikan langsung menatap lurus ke arah Sun Er, mengartikan bahwa memang gadis itulah yang menjadi target mereka. Beberapa saat setelah Sun Er mendorong Xiaoyan untuk bersembunyi di dalam hutan, muncullah kelompok 10 orang berzirah baja hitam yang menunggangi binatang iblis mengerikan langsung menatap lurus ke arah Sun Er, mengartikan bahwa memang gadis itulah yang menjadi target mereka. Beberapa saat melayang di udara, satu orang yang tampak seperti pemimpin pasukan turun dan menunduk di hadapan Sun Er memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan tentara hitam yang bernama Lin Suyan, yang diperintahkan oleh tetua klan Gu untuk menjemput putrinya. 好了，明天就该天翻地覆的人有这个本事。等着我，我会去找你的。 Berhubung ayahnya sudah mengutus pasukan kuat semacam ini untuk menjemputnya, Sun Er sadar jika dirinya memang benar-benar tidak bisa lagi menunda kepulangan, atau dia akan menempatkan Xiaoyan dalam bahaya seperti Lin Ying katakan sebelumnya. Sudah menata hati selama beberapa hari, Sun Er pun memantapkan diri untuk mengikuti Lin Juan kembali dalam keheningan. Tapi ternyata keheningan itu berubah jadi kekacauan saat Lin Kuan berhasil merasakan keberadaan Xiaoyan dan auto membuat pasukannya menerjang ke arah hutan untuk menghukum siapapun yang sudah menguping mereka. Awalnya Sun Er sudah deg-degan saat Xiaoyan menatapnya tajam seolah meminta penjelasan sebelum keduanya diinterupsi oleh Lin Juan yang dengan julidnya menebak bahwa pemuda yang muncul dari hutan itu adalah Xiaoyan, alias tuan muda ketiga keluarga Xiao yang pernah menjadi sampah keluarga. Mendengar GG-nya direndahkan sedemikian rupa, tentunya Sun Er tidak bisa tinggal diam dan menghardik tindakan kurang ajar Lin Juan pada keluarga yang memiliki ikatan aliansi dengan klan mereka. Lin Juan segera menunjuk